Setiap pagi sebelum matahari benar-benar muncul di balik perbukitan yang mengelilingi desa Karangjati, Rashid sudah terbangun dari tidurnya. Rumah kecil yang ditempatinya bersama Ningsih masih diselimuti udara dingin. Dinding-dinding papan di ruang depan sesekali berderit tertiup angin, sementara dari dapur terdengar suara kayu bakar yang mulai menyala. Rashid duduk di tepi dipan sambil mengusap wajahnya. Matanya masih berat, tetapi pikirannya sudah dipenuhi berbagai macam persoalan. Hari itu ia kembali harus berjualan, bukan karena ia tidak ingin bekerja, justru sebaliknya. Rashid tidak pernah takut berpanas-panasan, kehujanan, atau mengayuh sepeda tua berpuluh-puluh kilometer demi mencari pembeli. Yang membuat dadanya sesak adalah kenyataan bahwa sekeras apapun ia berusaha, hasil yang dibawa pulang semakin sedikit. Di sudut rumah, sepeda tua peninggalan kakaknya berdiri dengan cat yang sudah mengelupas. Beberapa bagian rangkanya mulai berkarat, joknya pernah robek dan dijahit sendiri oleh Rashid menggunakan benang nilon. Roda belakangnya juga sudah beberapa kali ditambal. Namun bagi Rashid, sepeda itu bukan sekadar kendaraan. Sepeda tersebut adalah satu-satunya alat yang membuatnya bisa terus mencari nafkah. Di bagian belakang sepeda, terdapat rak besi tempat ia mengikat bakul besar berisi gorengan. Setiap hari sebelum berangkat, ia akan menata bakwan, tahu isi, tempe goreng, pisang goreng, dan beberapa jenis gorengan lain dengan hati-hati agar tidak rusak selama perjalanan. Dulu bakul itu hampir selalu kosong ketika ia pulang. Sekarang justru sebaliknya. Semakin sering ia pulang dengan gorengan yang tersisa, semakin berat langkahnya ketika memasuki rumah. "Sudah bangun?" Suara Ningsih terdengar dari dapur. "Sudah," jawab Rashid pelan. Ningsih muncul sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Perempuan itu meletakkan salah satunya di hadapan suaminya. "Minum dulu, masih panas." Rashid menerima cangkir itu. Ia meniup permukaannya sebelum menyesap sedikit. "Minyak tinggal berapa?" tanyanya. Ningsih terdiam sesaat. "Kalau untuk hari ini masih cukup. Besok?" Pertanyaan itu membuat Ningsih menarik napas. "Besok kita pikirkan besok." Rashid menundukkan kepala. Ia tahu istrinya sedang berusaha menyembunyikan kekhawatiran. Sudah beberapa minggu terakhir mereka hidup dengan perhitungan yang sangat ketat. Beras harus dihemat, belanja lauk dikurangi, listrik digunakan seperlunya. Bahkan uang untuk membeli minyak goreng pun harus dihitung sampai rupiah terakhir. Harga bahan-bahan terus naik. Sedangkan harga gorengan tidak mungkin dinaikkan terlalu tinggi. Jika satu gorengan dijual lebih mahal, pembeli akan berpindah ke pedagang lain. Masalahnya, bukan hanya Rashid yang berjualan gorengan di desa itu. Ada banyak pedagang lain yang menggunakan sepeda motor, memiliki gerobak lebih bagus, dan mampu berjualan sampai ke desa-desa yang lebih ramai. Rashid hanya mempunyai sepeda tua dan tenaga yang semakin terkuras setiap hari. "Jangan terlalu dipikirkan," kata Ningsih lembut. Rashid menatap istrinya. "Bagaimana tidak dipikirkan, Ningsih? Kemarin saja gorengan yang tersisa hampir setengah bakul. Nanti kita cari jalan. Utang ke Bu Sarmi juga belum lunas." "Aku tahu. Uang sekolah anak juga sebentar lagi harus dibayar." Ningsih tersenyum tipis. "Kalau kita terus menghitung masalah, nanti kepala kita sendiri yang sakit." Rashid tidak menjawab. Ningsih lalu duduk di sampingnya. "Mas, kita memang sedang susah, tapi selama Mas masih mau berusaha, aku tidak akan menyalahkan Mas." Ucapan sederhana itu membuat dada Rashid terasa hangat. Ia menggenggam tangan istrinya. "Maaf." "Untuk apa?" "Belum bisa memberikan kehidupan yang lebih baik," Ningsih menggeleng. "Aku menikah dengan Mas bukan karena rumah besar atau uang banyak." Rashid menatap wajah istrinya. "Aku cuma ingin keluarga kita tetap bersama. Kalau hari ini susah, ya kita hadapi bersama. Kalau besok ada rezeki, kita syukuri bersama." Rashid tersenyum kecil. Untuk sesaat, beban yang menekan pikirannya terasa sedikit berkurang. Setelah sarapan sederhana, ia mulai menyiapkan dagangan. Minyak dipanaskan, adonan tepung dibuat, tahu diisi dengan sayuran, tempe dipotong tipis, pisang yang sudah matang dibalut adonan sebelum dimasukkan ke dalam minyak panas. Aroma gorengan memenuhi rumah. Biasanya aroma itu membuat Rashid bersemangat. Namun pagi itu, ia justru memandangi bakulnya cukup lama. Ia bertanya dalam hati, apakah hari ini akan berbeda?
Ataukah ia kembali membawa pulang gorengan yang tidak terjual? Menjelang sore, Rashid mengikat bakul di belakang sepeda. Ningsih berdiri di depan rumah sambil memperhatikan suaminya. Hati-hati. Iya. Kalau hujan jangan dipaksakan. Rashid tersenyum. Kalau tidak dipaksakan nanti kita makan apa? Ningsih hanya bisa tersenyum pahit. Rashid kemudian mengayuh sepedanya meninggalkan rumah. Jalanan desa Karangjati mulai ramai oleh anak-anak yang pulang mengaji, ibu-ibu yang berbelanja, dan para petani yang baru kembali dari sawah. Gorengan, gorengan. Rashid meneriakkan dagangannya. Beberapa orang menoleh, namun tidak banyak yang menghampiri. Ia terus mengayuh. 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. Di sebuah persimpangan, seorang ibu membeli 3 bakwan. Tidak lama kemudian seorang anak membeli pisang goreng. Setelah itu sepi lagi. Matahari perlahan tenggelam. Rashid tetap berkeliling dari satu jalan ke jalan lainnya. Ia berhenti di depan warung, dekat lapangan, lalu melewati jalan menuju perbatasan desa. Namun pembeli tetap sedikit. Saat langit mulai gelap, awan hitam muncul dari arah barat. Rashid mempercepat kayuhan. Namun hujan turun sebelum ia sempat menemukan tempat berteduh. Air hujan menghantam tubuhnya dengan deras. Rashid segera menutup bakul menggunakan kain plastik. Ya Allah! Ia berhenti di bawah pohon besar. Hujan turun semakin lebat. Beberapa gorengan yang sebelumnya sudah agak dingin menjadi lembab karena uap dan percikan air. Jika tidak segera terjual, gorengan itu tidak akan enak lagi. Rashid menunggu hampir setengah jam. Ketika hujan sedikit mereda, ia kembali mengayuh. Jalan yang biasanya ramai kini tampak kosong. Lampu rumah warga mulai menyala satu persatu. Rashid terus bergerak menuju rumah. Namun baru beberapa ratus meter dari Sungai Wening, terdengar bunyi keras dari bagian belakang sepeda. Krek! Rashid langsung berhenti. Ia mencoba mengayuh lagi. Pedalnya terasa berat. Rantai sepeda ternyata terlepas. Waduh! Rashid turun dan menuntun sepedanya ke pinggir jalan. Di tempat itu hanya ada rumpun bambu dan pepohonan yang tumbuh liar. Sungai Wening berada tidak jauh dari sana. Suaranya terdengar samar di balik gelapnya malam. Rashid mengeluarkan senter kecil dari kantong celananya. Ia berjongkok di dekat roda belakang. Tangannya mulai kotor oleh oli ketika mencoba memasang kembali rantai. Sebentar lagi pulang, gumamnya. Ia membayangkan Ningsih yang mungkin sudah menunggu. Mungkin istrinya sudah menyiapkan nasi. Mungkin anaknya sudah tidur. Rashid ingin segera sampai rumah. Namun saat sedang berusaha memasukkan rantai ke roda gigi, ia mendengar sesuatu. Tangisan. Rashid berhenti bergerak. Ia mengangkat kepala. Suara itu sangat pelan. Seperti suara anak kecil yang sedang menangis dari kejauhan. Rashid menahan napas. Tangisan itu terdengar lagi. Hicks. Rashid berdiri. Matanya mengarah ke rumpun bambu. Mungkin anak orang, pikirnya. Barangkali ada anak desa yang tersesat. Namun siapa yang membawa anak kecil ke tempat seperti ini malam-malam? Rashid menunggu beberapa detik. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Ayah. Rashid merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melihat ke arah jalan. Tidak ada siapa-siapa. Rumah warga cukup jauh dari tempat itu. Sungai Wening juga terkenal sepi ketika malam. Orang-orang desa biasanya menghindari daerah tersebut setelah matahari terbenam. Rashid teringat beberapa cerita yang pernah didengarnya. Ada yang mengatakan sering melihat cahaya aneh di sekitar sungai. Ada pula yang mengaku mendengar suara orang memanggil dari tengah malam. Tetapi Rashid tidak pernah benar-benar mempercayainya. Baginya, semua itu hanya cerita warga. Kalau memang anak manusia, kasihan. Ia mengambil senter lebih besar dari dalam bakul. Kemudian ia mengunci sepeda seadanya. Sebentar saja. Rashid berjalan menuju sumber suara. Rumput basah menyentuh betisnya. Tanah di bawah kakinya licin. Semakin dekat ke sungai, suara tangisan semakin jelas. Rashid mulai melihat rumpun bambu yang bergerak perlahan meskipun angin malam hampir tidak terasa. Tangisan itu datang dari balik sana. Dek? Tidak ada jawaban. Rashid melangkah lagi. Dek, kamu di mana? Tangisan mendadak berhenti. Rashid terdiam. Suasana menjadi sangat sunyi. Ia mengarahkan cahaya senter ke sela-sela bambu. Kosong. Hanya tanah basah.
daun-daun kering, dan beberapa batu. Rashid hampir berbalik ketika terdengar suara isak kecil dari sebelah kirinya. Ia mengarahkan senter, dan saat itulah ia melihatnya. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun duduk sendirian di bawah rumpun bambu. Anak itu mengenakan pakaian putih sederhana yang sudah basah kuyup, tubuhnya menggigil, kedua tangannya memegangi perut, wajahnya pucat. Rashid terpaku beberapa saat. Anak itu mengangkat kepala perlahan, tatapan mereka bertemu. Dalam sorot cahaya senter, mata anak itu tampak begitu sedih. Rashid segera mendekat. "Dek." Anak itu tidak menjawab. Rashid berjongkok di hadapannya. "Kamu siapa? Kenapa sendirian di sini?" Anak itu tetap diam. Hanya bibirnya yang bergerak pelan. Rashid mendekatkan telinga. Anak itu menelan ludah. "Aku lapar." Rashid terdiam. Tangannya perlahan meraih bakul gorengan yang masih dibawanya. Di dalamnya masih ada beberapa bakwan, tahu isi, tempe goreng, dan pisang goreng yang tersisa. Gorengan itu seharusnya dibawa pulang. Itulah satu-satunya dagangan yang masih tersisa malam itu. Namun ketika Rashid melihat tubuh kecil yang menggigil di hadapannya, pikirannya tiba-tiba teringat pada kata-kata Ningsih pagi tadi. "Kalau hari ini susah, kita hadapi bersama." Rashid memandangi anak itu sekali lagi. Kemudian tangannya membuka penutup bakul. Ia belum tahu bahwa keputusan sederhana yang akan dibuatnya malam itu akan mengubah hidupnya untuk selama-lamanya. Ia masih berjongkok di hadapan anak laki-laki itu sambil memegangi bakul gorengan yang mulai dingin. Hujan memang sudah berhenti, tetapi air masih menetes dari ujung daun bambu. Bau tanah basah memenuhi udara. Dari arah sungai Wening terdengar suara aliran air yang mengalir pelan, sesekali diselingi suara serangga malam. Rashid memperhatikan anak itu dari dekat. Usianya mungkin sekitar 7 tahun. Tubuhnya kecil dan kurus. Pakaian putih yang dikenakannya menempel pada tubuh karena basah. Rambutnya juga basah. Beberapa helai menutupi dahinya. Wajahnya pucat seperti orang yang sudah lama tidak makan. "Dek, kamu dari mana?" tanya Rashid. Anak itu diam. "Kamu tinggal di desa mana?" Tidak ada jawaban. "Orang tuamu mana?" Anak tersebut hanya menundukkan kepala. Rashid mulai merasa khawatir. "Kalau kamu tersesat bilang saja, biar saya antar pulang." Anak itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatap Rashid, tetapi tatapan tersebut terasa aneh. Tidak seperti tatapan anak kecil pada umumnya. Ada kesedihan yang dalam di sana, seolah-olah anak itu telah menyimpan sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar tersesat. "Aku lapar," katanya lagi. Rashid terdiam. Ia sebenarnya ingin mendapatkan jawaban mengenai orang tua anak itu. Namun melihat bibir kecil yang bergetar dan kedua tangan yang terus memegangi perut, hatinya tidak tegah. "Lapar?" Anak itu mengangguk. Rashid membuka bakul. Di dalamnya masih tersisa beberapa bakwan, tahu isi, tempe goreng dan pisang goreng. Jumlahnya tidak banyak. Kalau dihitung-hitung, mungkin hanya cukup untuk makan malam keluarga mereka. Rashid menatap gorengan tersebut cukup lama. Pikirannya langsung tertuju kepada Ningsih. Istrinya mungkin sedang menunggu di rumah. Mungkin nasi sudah ditanak. Mungkin Ningsih hanya memiliki sedikit lauk untuk malam itu. Dan jika Rashid membawa pulang semua gorengan tersebut, setidaknya mereka masih mempunyai sesuatu untuk dimakan. Tangannya sempat berhenti di atas bakul. Ia bisa saja memberikan 2 atau 3 gorengan kepada anak itu. Sisanya dibawa pulang. Itu keputusan yang masuk akal. Namun ketika Rashid kembali menatap wajah anak tersebut, rasa iba perlahan mengalahkan pertimbangan di dalam pikirannya. Ya sudah. Ia mengambil sebuah bakwan. "Nih." Anak itu menerimanya dengan kedua tangan. Ia langsung menggigit bakwan tersebut. Rashid memperhatikannya. Anak itu makan dengan lahap, seolah-olah sudah berhari-hari tidak menemukan makanan. "Pelan-pelan," ujar Rashid. "Nanti tersedak." Anak itu tidak menjawab. Bakwan habis dalam beberapa gigitan. Rashid kemudian memberikan tahu isi, lalu tempe goreng. Kemudian pisang goreng. Semua diberikan satu persatu. Semakin banyak makanan yang dimakan, wajah anak tersebut perlahan berubah. Warna pucat di wajahnya mulai berkurang. Pipinya yang semula terlihat cekung,
menjadi sedikit berisi. Bahkan sorot matanya tampak semakin terang. Rashid merasa lega. "Masih lapar?" Anak itu mengangguk. Rashid menghela napas. Ia kemudian menyerahkan seluruh gorengan yang tersisa. "Nih, habiskan saja." Anak itu menatap Rashid. "Semua?" Rashid tersenyum. "Iya, semua. Tapi ini daganganmu. Sudah malam, tidak akan laku juga kalau saya bawa keliling lagi." Rashid sengaja mengatakan demikian, meskipun di dalam hati ia tahu bahwa gorengan itu masih sangat berarti bagi keluarganya. Anak itu menerima bakul kecil yang berisi gorengan tersebut. Anehnya, setelah itu ia tersenyum. Senyum yang sebelumnya tidak pernah muncul sejak Rashid menemukannya. "Terima kasih." "Sama-sama." Rashid mengusap kepala anak tersebut. "Sekarang bilang, kamu tinggal di mana? Saya antar." Anak itu hanya tersenyum. "Tidak perlu." "Kenapa?" "Aku bisa pulang sendiri." Rashid mengernyitkan dahi. "Tidak boleh. Ini sudah malam." Anak itu berdiri. Gerakannya begitu ringan. "Terima kasih sudah memberiku makanan." Rashid ikut berdiri. "Sebentar, tunggu dulu." Namun anak tersebut sudah melangkah menjauh. "Dek." Anak itu berhenti. Ia menoleh. Wajahnya tampak berbeda di bawah cahaya senter. Lebih cerah, lebih tenang. Bahkan seolah-olah tidak pernah menggigil kedinginan sebelumnya. "Kebaikanmu tidak akan aku lupakan," katanya. Rashid mengerutkan kening. "Memangnya kamu siapa?" Anak itu tersenyum. "Suatu hari nanti kamu akan merasakan balasan dari kebaikanmu." Setelah mengucapkan kalimat itu, anak tersebut berbalik. Ia mulai berlari ke arah sungai Wening. "Dek!" Rashid langsung mengejarnya. "Jangan ke sana!" Ia takut anak itu terjatuh ke sungai. Rashid berlari melewati rumpun bambu, menyingkirkan ranting yang menghalangi jalan. Tanah licin membuat beberapa kali ia hampir terjatuh. "Dek, tunggu!" Tidak ada jawaban. Rashid terus berlari. Suara sungai semakin jelas. Beberapa detik kemudian ia sampai di tepi sungai Wening. Namun anak itu tidak ada. Rashid tertegun. Ia menyorotkan senter ke kanan. Kosong. Ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengarahkan cahaya ke sepanjang tepian sungai. Tetap kosong. "Dek!" Rashid berjalan beberapa langkah. Tidak ada jawaban. Ia melihat tanah berlumpur di dekat tepian. Seharusnya ada jejak kaki. Namun tidak ada satupun. Padahal tanah itu masih basah akibat hujan. Rashid menelan ludah. Ia kembali menyorotkan senter ke sekitar. Tidak ada jejak. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara anak kecil. Hanya beberapa daun basah yang bergerak perlahan tertiup angin. Rashid berdiri membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mulai memikirkan berbagai kemungkinan. Mungkin anak itu bersembunyi. Mungkin ada jalan lain menuju rumah warga. Mungkin penglihatannya tadi tertipu oleh gelapnya malam. Namun semua alasan itu terasa tidak masuk akal. Rashid sudah berada di tepi sungai. Kalau anak itu berlari, ia pasti masih bisa mendengar langkahnya. Kalau anak itu masuk ke air, ia pasti mendengar suara cipratan. Tetapi tidak ada apapun. "Ya Allah!" Rashid membaca doa pelan. Ia tidak ingin terlalu lama berada di tempat itu. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, ia kembali menuju sepeda. Rantai sepeda masih terlepas. Dengan tangan gemetar, Rashid memperbaikinya. Beberapa kali rantai itu terlepas kembali karena tangannya terburu-buru. Akhirnya sepeda bisa digunakan. Ia langsung mengayuh pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kejadian tadi. Siapa anak itu? Dari mana datangnya? Mengapa tidak ada jejak kaki? Dan mengapa ia bisa menghilang begitu saja? Rashid mencoba mengusir pikiran tersebut. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Mungkin hujan dan suasana malam membuat pikirannya berlebihan. Sesampainya di rumah, Ningsih sudah menunggunya di depan pintu. Kok lama sekali? Sepedanya rusak. Ningsih memperhatikan bakul di belakang sepeda. Gorengannya? Rashid terdiam. Bakul itu kosong. Sudah habis? Rashid menggeleng pelan. Ada seorang anak. Ningsih mengernyit. Anak? Rashid kemudian menceritakan apa yang dialaminya.
Ningsih mendengarkan dengan wajah serius. Mas yakin anak itu manusia biasa? Rashid terdiam. Aku juga tidak tahu. Ningsih memandang suaminya. Sudahlah, yang penting Mas sudah menolong orang. Rashid mengangguk. Malam itu mereka hanya makan nasi dengan garam dan sedikit sambal. Rashid merasa bersalah karena tidak membawa pulang gorengan. Namun Ningsih tidak sedikit pun menyalahkannya. Kalau anak itu memang lapar, berarti Mas sudah melakukan hal yang benar. Rashid tersenyum. Ia mencoba tidur. Namun sebelum matanya benar-benar terpejam, ia kembali teringat senyum anak tersebut. Kebaikanmu tidak akan aku lupakan. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Rashid tidak tahu bahwa malam itu bukanlah akhir dari kejadian aneh tersebut. Justru malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, Rashid bangun lebih awal. Seperti biasa, ia membantu Ningsih menyiapkan adonan. Ia membuat bakwan, tahu isi, tempe goreng dan pisang goreng dalam jumlah yang sedikit lebih banyak daripada biasanya. Setelah semua matang, ia memasukkannya ke dalam bakul. Kemudian Rashid mendorong sepeda keluar rumah. Namun baru beberapa meter meninggalkan halaman, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Di ujung jalan sudah berdiri seorang ibu. Rashid berhenti. Ada apa, Bu? Gorengannya masih lengkap? Rashid tersenyum. Masih. Beli 10. Rashid sedikit terkejut. 10? Iya, anak-anak saya suka. Rashid mengambil gorengan dan menyerahkannya. Belum sempat ia mengayuh kembali, seorang lelaki menghampiri. Saya beli 5. Kemudian seorang anak kecil datang. Pak, pisang goreng 2. Rashid mulai kebingungan. Pagi itu, 1 pembeli datang, kemudian 2, lalu 5. Tidak lama setelah itu belasan orang sudah mengelilingi sepedanya. Bakwan 10, tempe 5, tahu isi semuanya. Pak, saya pesan pisang goreng. Rashid hanya bisa membuka dan menutup mulut. Ia belum pernah melihat orang sebanyak itu membeli dagangannya. Bahkan sebelum matahari mencapai puncak, bakulnya sudah kosong. Benar-benar kosong. Rashid berdiri terpaku sambil memandangi dasar bakul. Tidak ada satu pun gorengan tersisa. Seorang pelanggan bahkan bertanya apakah besok ia akan kembali berjualan. Pasti kembali, Pak. Rashid menjawab dengan senyum yang sulit disembunyikan. Ia kemudian mengayuh pulang. Sesampainya di rumah, Ningsih langsung bertanya. Habis? Rashid mengangguk. Bukan cuma habis. Lalu, dikerubungi pembeli. Ningsih tertawa kecil. Mungkin memang sedang ada rezeki. Rashid ikut tersenyum. Tetapi di dalam hatinya, bayangan anak misterius di tepi Sungai Wening kembali muncul. Hari berikutnya, kejadian yang sama terulang. Bahkan lebih ramai. Hari ketiga, pembelinya bertambah. Hari keempat, beberapa orang dari desa sebelah mulai datang. Mereka mengatakan mendengar kabar bahwa gorengan Rashid sangat enak. Padahal Rashid tidak mengubah resep. Ia masih menggunakan tepung yang sama, bumbu yang sama, minyak yang sama. Bahkan cara menggorengnya pun tidak berbeda. Namun entah mengapa, orang-orang seperti tidak pernah puas membeli. Dalam beberapa hari saja, kehidupan Rashid mulai berubah. Bakul yang dulu sering tersisa kini selalu kosong. Uang yang sebelumnya sulit terkumpul mulai memenuhi dompetnya. Utang yang selama ini membuatnya gelisah perlahan bisa dibayar. Rashid merasa bahagia. Tetapi setiap kali melihat uang hasil dagangannya, ia selalu teringat satu hal. Semuanya bermula dari seorang anak kecil yang lapar di tepi Sungai Wening. Dan tanpa Rashid sadari, semakin deras rezeki yang mengalir kepadanya, semakin dekat pula dirinya dengan rahasia besar yang tersembunyi di balik sungai tersebut. Sejak malam ketika Rashid memberikan beberapa potong gorengan kepada anak misterius di tepi Sungai Wening, sesuatu dalam hidupnya perlahan berubah tanpa pernah ia mengerti dari mana datangnya. Pada awalnya, perubahan itu tidak terasa begitu besar. Rashid masih berjualan seperti biasa dengan gerobak sederhananya. Setiap sore, ia mendorong gerobak dari rumah menuju jalan utama desa, membawa pisang goreng, tahu isi, bakwan, tempe goreng, dan beberapa jenis gorengan lain yang dibuatnya bersama Ningsih. Resep yang digunakan masih sama persis seperti resep peninggalan ibunya. Tidak ada bumbu baru, tidak ada bahan rahasia,
Bahkan minyak yang dipakai pun sama seperti sebelumnya. Namun, entah mengapa semakin hari semakin banyak orang yang datang membeli. Hari pertama, dagangannya habis sebelum maghrib. Rashid mengira kebetulan. Mungkin kebetulan orang-orang sedang ingin makan gorengan. Hari kedua, kejadian yang sama kembali terulang. Hari ketiga, bahkan sebelum Rashid selesai menata gorengan di atas nampan, sudah ada beberapa orang yang menunggu di pinggir jalan. "Pak Rashid, seperti biasa. Bakwan 5, tahu isi 5. Tempe goreng 10 ya Pak. Jangan lupa sambalnya Pak. Sambal buatan Ibu Ningsih itu yang bikin saya ketagihan." Rashid hanya tersenyum sambil melayani pembeli. Dalam hati ia merasa heran. Padahal rasanya begini-begini saja, gumamnya suatu sore. Ningsih yang sedang membungkus gorengan mendengar perkataan itu. "Bukan rasanya yang berubah Mas. Mungkin orang-orang baru sadar kalau gorengan kita memang enak." Rashid tertawa kecil. "Kalau begitu, kenapa dari dulu tidak seramai ini?" Ningsih hanya mengangkat bahu. Ia sendiri tidak memiliki jawaban. Dalam beberapa minggu, nama Rashid semakin dikenal. Orang-orang dari dusun sebelah mulai berdatangan. Ada yang sengaja menunggu gerobaknya lewat. Ada pula yang rela datang ke rumah hanya untuk membeli gorengan. Yang membuat Rashid semakin bingung. Semua orang mengatakan hal yang hampir sama. "Gorenganmu beda, Rashid. Renyahnya pas. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Dan sambalnya luar biasa." Rashid selalu menjawab dengan rendah hati bahwa ia hanya menggunakan resep peninggalan ibunya. Ia bahkan pernah meminta Ningsih mencicipi gorengan yang baru matang untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam adonan. "Menurutmu bagaimana?" tanya Rashid. Ningsih menggigit bakwan itu perlahan. "Ya, sama seperti biasanya." Rashid menghela napas. "Berarti aku memang tidak tahu kenapa orang-orang bilang rasanya berbeda." Meskipun begitu, ia tidak mau terlalu banyak berpikir. Baginya, selama rezeki itu datang melalui jalan yang halal, ia akan menerimanya dengan rasa syukur. Penghasilan mereka pun meningkat drastis. Utang yang selama berbulan-bulan membuat Rashid sulit tidur, akhirnya dapat dilunasi satu persatu. Setelah itu, ia memperbaiki atap rumah yang bocor. Dinding rumah yang sebelumnya kusam dicat kembali. Lantai ruang depan yang retak diganti dengan keramik sederhana. Beberapa waktu kemudian, Rashid membeli sepeda motor bekas. Motor itu tidak bagus dan catnya sudah pudar. Tetapi bagi Rashid kendaraan tersebut terasa seperti sebuah kemewahan. Dengan sepeda motor itu, ia tidak perlu lagi mendorong gerobak terlalu jauh. Ia bisa membawa dagangan lebih banyak dan menjangkau kampung-kampung yang sebelumnya sulit didatangi. Modal dagangannya pun bertambah. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Rashid tetap bangun pagi, tetap membantu Ningsih menyiapkan adonan, dan tetap mengingat masa ketika untuk membeli beras saja, mereka harus menghitung uang berkali-kali. Ia tidak ingin menjadi orang yang lupa diri hanya karena rezekinya sedang melimpah. Karena itulah, ketika keuntungan mulai terasa lebih besar, Rashid berkata kepada istrinya, "Sebagian uang ini harus kita sisihkan." Ningsih menatapnya. "Untuk apa?" "Untuk orang yang nasibnya masih seperti kita dulu." Sejak saat itu setiap Jumat Rashid mulai membagikan gorengan secara cuma-cuma. Anak-anak yatim yang tinggal di ujung kampung mendapat beberapa bungkus gorengan. Orang-orang tua yang hidup sendirian juga tidak pernah ia lupakan. Kadang ia mengantarkan sendiri makanan itu ke rumah mereka. "Pak, saya bayar besok saja," kata seorang lelaki tua suatu siang. Rashid tersenyum. "Tidak usah, Mbah. Ini bukan dagangan. Ini titipan rezeki." Kalimat itu membuat Ningsih semakin bangga kepada suaminya. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Rashid duduk di teras bersama Ningsih. Angin malam berembus pelan. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan. "Mas berubah," kata Ningsih tiba-tiba. Rashid menoleh. "Berubah bagaimana?" "Dulu Mas selalu takut tidak punya uang. Sekarang uang banyak tapi Mas justru semakin ringan tangan." Rashid tersenyum. "Mungkin karena aku pernah tahu rasanya lapar." Ningsih terdiam. Rashid lalu memandang langit. "Kalau kita pernah susah, jangan sampai lupa bagaimana rasanya ketika membutuhkan pertolongan." Malam semakin larut. Namun entah mengapa, setelah pembicaraan itu selesai, pikiran Rashid justru kembali tertuju kepada Sungai Wening.
Ia teringat pada anak kecil yang pernah ditemuinya di sana. Anak dengan wajah pucat, pakaian aneh, dan tatapan yang sampai sekarang masih melekat di pikirannya. Rashid tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada banyak orang. Bahkan kepada Ningsih pun, ia hanya mengatakan bahwa pernah bertemu seorang anak yang membutuhkan makanan. Malam itu rasa penasaran kembali muncul. Akhirnya Rashid mengambil jaket dan keluar rumah. "Aku sebentar ke sungai," katanya. Ningsih yang sedang membereskan piring langsung menoleh. "Malam-malam begini? Cuma sebentar, ada yang mau kupikirkan." Rashid mengendarai sepeda motornya menuju Sungai Wening. Jalan desa sudah sepi, lampu rumah warga satu persatu mulai padam. Ketika sampai di dekat sungai, ia mematikan mesin dan turun. Suasana terasa sangat sunyi. Air sungai mengalir pelan, memantulkan cahaya bulan yang tertutup sebagian oleh awan. Rashid berdiri di tempat yang hampir sama dengan ketika ia menemukan anak misterius itu. Ia menatap ke arah semak-semak. Tidak ada siapa-siapa. "Semoga kamu baik-baik saja," ucap Rashid pelan. Ia mengangkat kedua tangannya. "Kalau kamu memang masih ada di sekitar sini, semoga Tuhan selalu menjagamu. Semoga kamu tidak kelaparan lagi." Setelah berdoa, Rashid hendak pergi. Namun sebelum berbalik, tiba-tiba ia mendengar suara kecil dari arah seberang sungai. "Rashid!" Tubuhnya seketika kaku. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya suara air yang mengalir dan dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Rashid mencoba menenangkan diri. Ia menganggap suara itu hanya bagian dari suara malam. Ia kembali menyalakan sepeda motornya dan pulang. Malam itu ia tidur lebih cepat dari biasanya. Tetapi untuk pertama kalinya sejak pertemuan di Sungai Wening, Rashid bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tempat itu menyerupai sebuah kampung, tetapi terasa sangat berbeda dari kampung manusia. Jalanannya bersih dan diterangi lampu-lampu kecil yang menggantung di depan rumah. Rumah-rumahnya tampak tua, sebagian besar terbuat dari kayu dengan atap yang menyerupai bangunan zaman dahulu. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada listrik seperti di dunia manusia. Namun kampung itu sangat indah, udara terasa sejuk. Pohon-pohon besar tumbuh di sepanjang jalan, sementara bunga-bunga putih bermekaran tanpa henti. Rashid berjalan perlahan sampai melihat seseorang berdiri di kejauhan, seorang anak kecil. Rashid langsung mengenalinya. "Itu kamu." Anak tersebut tersenyum. Tetapi kali ini penampilannya sangat berbeda. Ia mengenakan pakaian yang tampak seperti pakaian bangsawan dari zaman dahulu. Kain panjang membungkus tubuhnya. Di kepalanya terdapat penutup kepala kecil, sementara wajahnya terlihat jauh lebih bersih dan bercahaya dibanding ketika pertama kali Rashid melihatnya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Rashid. Anak itu tidak langsung menjawab, ia hanya berjalan mendekat. "Aku ingin mengucapkan terima kasih." "Terima kasih? Karena waktu itu kamu tetap memberikan makanan kepadaku." Rashid mengernyit. "Memangnya kamu tinggal di mana?" Anak itu menunjuk ke arah kampung yang berada di belakangnya. "Aku berasal dari sini." Rashid menatap kampung itu dengan dada berdebar. "Kampung apa ini?" Anak itu tersenyum tipis. "Kampung kami berada di balik Sungai Wening. Kami bukan manusia seperti kalian." Rashid merasa tengkuknya meremang. "Bunian?" Anak itu mengangguk. "Ya, kami kaum Bunian." Rashid mundur satu langkah. "Lalu kenapa waktu itu kamu berada sendirian di sungai?" "Aku sedang melihat dunia kalian." Anak itu kemudian menatap Rashid dengan tatapan yang sangat dalam. "Aku melihat banyak manusia mengejar uang sampai lupa bersyukur. Tetapi kamu berbeda." Rashid menggeleng. "Aku hanya memberikan beberapa gorengan, tidak lebih. Bagi orang yang sedang lapar, beberapa gorengan bisa lebih berharga daripada uang." Rashid terdiam. Anak itu kemudian berkata bahwa kebaikan yang dilakukan ketika seseorang sendiri sedang kekurangan memiliki nilai yang berbeda. Ia melihat bahwa Rashid memberikan makanan tanpa mengharapkan balasan. Karena itu rezekimu dibukakan. Rashid menatapnya tidak percaya. "Jadi semua yang terjadi kepadaku bukan karena makanan itu memiliki kesaktian." Anak itu tersenyum.
Rezeki datang karena kebaikan, doa dan izin Tuhan. Jangan salah mengartikannya. Rashid merasa lega mendengar perkataan tersebut. Namun ekspresi anak itu tiba-tiba berubah serius. Aku harus memperingatkanmu. Memperingatkan apa? Jangan pernah menjadikan rezeki sebagai alasan untuk menjadi tamak. Rashid terdiam. Anak itu melanjutkan, suaranya terdengar semakin berat. Karena rezeki yang disyukuri akan menjadi berkah, tetapi rezeki yang membuat manusia lupa diri dapat berubah menjadi petaka. Angin tiba-tiba berembus sangat kencang. Lampu-lampu kecil di sepanjang kampung berkedip. Rashid hendak bertanya lebih jauh, tetapi tubuh anak itu mulai menjauh seperti ditarik oleh kabut. Tunggu! Rashid berlari mengejarnya, namun langkahnya terasa berat. Sebelum sosok anak itu menghilang sepenuhnya, terdengar suara terakhir yang menggema di antara rumah-rumah tua. Jangan serakah, Rashid, karena tidak semua yang terlihat sebagai rezeki boleh menjadi milikmu. Rashid terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia duduk di atas tempat tidur sambil memandangi kamar yang masih gelap. Di sampingnya, Ningsi masih tertidur lelap. Rashid mengusap wajahnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi. Namun ketika ia melihat ke arah jendela, bulu kuduknya mendadak berdiri. Di luar rumah, tepat di dekat pohon mangga, tampak sesosok anak kecil berdiri dalam gelap. Rashid berkedip. Sosok itu sudah tidak ada. Tetapi di lantai teras, tepat di depan pintu rumahnya, terdapat satu bungkusan daun pisang yang tidak pernah ia letakkan di sana. Dengan tangan gemetar, Rashid membuka pintu dan mengambil bungkusan tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa bunga putih yang masih segar, dan di bawah bunga-bunga itu terselip secarik kain tua berwarna hitam. Rashid menatap benda itu dengan perasaan tidak enak. Ia belum tahu bahwa peringatan dalam mimpinya bukan sekadar pesan dari dunia bunian. Sebab sejak malam itu rezeki Rashid memang akan semakin deras. Tetapi bersamaan dengan datangnya rezeki tersebut, sesuatu dari balik Sungai Wening perlahan mulai ikut masuk ke dalam kehidupannya. Pagi berikutnya, Rashid masih memikirkan mimpi yang dialaminya. Bungkusan daun pisang berisi bunga putih dan kain tua yang ditemukannya di depan rumah telah ia simpan di sebuah kotak kayu peninggalan ibunya. Ia tidak berani membuangnya, tetapi juga tidak berani menceritakan benda itu kepada siapapun. Bahkan kepada Ningsih, ia hanya mengatakan bahwa dirinya mengalami mimpi aneh. Masih kepikiran anak itu? Tanya Ningsih ketika mereka sedang menyiapkan adonan. Rashid mengangguk pelan. Aku tidak tahu kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang ingin mengingatkanku. Mungkin cuma mimpi. Mudah-mudahan. Rashid kemudian kembali sibuk membuat gorengan. Ia berusaha melupakan semua yang terjadi. Baginya, kehidupan nyata jauh lebih penting daripada sesuatu yang belum tentu benar. Namun, ia tidak tahu bahwa ujian yang dimaksud anak bunian itu akan datang jauh lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Siang itu, ketika Rashid sedang melayani pembeli di depan pasar, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari gerobaknya. Seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun turun dari mobil. Pakaiannya rapi, sepatu mengilap, dan sebuah jam mahal melingkar di pergelangan tangannya. Lelaki itu berdiri beberapa saat sambil memperhatikan gerobak Rashid. Pak Rashid? Rashid mengangguk. Betul, saya Surya. Surya yang punya usaha makanan itu? Surya tersenyum. Wah, ternyata Bapak tahu. Siapa yang tidak tahu? Usaha Bapak sudah terkenal sampai kecamatan sebelah. Surya tertawa kecil. Saya justru datang karena usaha Bapak. Rashid terlihat bingung. Maksudnya? Surya kemudian memesan beberapa jenis gorengan. Ia mencicipinya satu persatu dengan sangat teliti. Setelah selesai, ia mengangguk puas. Memang benar, rasanya seperti yang diceritakan orang. Rashid tersenyum. Cuma gorengan biasa, Pak. Tidak, ini bukan gorengan biasa. Surya mendekat. Saya punya usaha makanan. Saya ingin mengembangkan bisnis gorengan. Bukan satu atau dua gerobak. Saya ingin puluhan gerobak di berbagai tempat. Rashid mulai memperhatikan dengan serius. Lalu apa hubungannya dengan saya? Saya ingin memakai resep Bapak. Rashid terdiam. Surya kemudian mengeluarkan sebuah map tebal dari mobilnya. Saya sudah menghitung semuanya. Kalau resep Bapak bisa diproduksi dalam jumlah besar, kita bisa membuka banyak gerobak.
Nama usaha bisa dibuat baru. Semua modal dari saya. Rashid menelan ludah. Kalau begitu, saya harus melakukan apa? Memberikan resep lengkap. Rashid langsung terdiam. Semua? Semua. Takaran bumbu, cara membuat adonan, cara menggoreng, sambal, bahkan cara memilih bahan. Surya membuka map dan menunjukkan angka yang membuat mata Rashid membesar. Jumlah uang yang ditawarkan sangat besar, jauh lebih besar daripada uang yang pernah ia pegang selama hidupnya. Ini uang muka, kata Surya. Kalau usaha berjalan, Bapak akan mendapatkan bagian tambahan. Rashid memandangi angka itu dalam diam. Pikirannya langsung berkelana. Dengan uang sebesar itu, ia bisa membeli rumah yang lebih bagus. Ia bisa mengganti sepeda motor bekasnya dengan kendaraan baru. Ia bisa membuka toko sendiri. Ningsih tidak perlu lagi bekerja keras setiap pagi. Bahkan mereka bisa membantu keluarga yang selama ini membutuhkan pertolongan. Tawaran itu benar-benar menggiurkan. Beri saya waktu untuk berpikir, ujar Rashid akhirnya. Tentu, Surya menyerahkan kartu namanya. Jangan terlalu lama, saya ingin segera memulai. Setelah Surya pergi, Rashid tidak bisa berkonsentrasi berjualan. Angka yang ditawarkan terus berputar di kepalanya. Malamnya, ia menceritakan semuanya kepada Ningsih. Kalau menurutmu bagaimana? Tanya Rashid. Ningsih terdiam cukup lama. Mas sendiri ingin menerimanya? Rashid menghela napas. Kalau dipikir-pikir kesempatan seperti ini mungkin tidak datang 2 kali. Lalu kenapa wajah Mas kelihatan gelisah? Rashid tidak menjawab. Matanya justru tertuju pada kotak kayu, tempat ia menyimpan kain tua dari tepi sungai Wening. Tiba-tiba ia teringat suara anak dalam mimpinya. Jangan pernah menjadikan rezeki sebagai alasan untuk menjadi tamak. Rashid memejamkan mata. Ia sadar bahwa selama ini ia selalu bersyukur atas rezeki yang datang. Tetapi sekarang, untuk mendapatkan uang yang jauh lebih besar, ia harus menyerahkan resep peninggalan ibunya kepada orang lain. Bukan sekadar resep makanan. Resep itu adalah warisan terakhir ibunya. Ibunya pernah berpesan agar resep tersebut digunakan untuk mencari nafkah dengan cara yang baik dan jangan pernah menjualnya hanya karena tergoda keuntungan sesaat. Keesokan harinya, Rashid menemui Surya. Bagaimana? Tanya Surya. Rashid menarik napas. Maaf Pak, saya tidak bisa menerima tawaran itu. Senyum Surya langsung menghilang. Kenapa? Saya tidak ingin menjual resep keluarga saya. Bapak sadar berapa banyak uang yang saya tawarkan? Sadar. Bapak bisa hidup jauh lebih nyaman. Rashid tersenyum. Nyaman belum tentu membuat saya tenang. Surya menatapnya tajam. Jadi Bapak memilih tetap berjualan di pinggir jalan? Untuk sekarang, iya. Surya memasukkan kembali mapnya. Baiklah, sebelum pergi ia berkata dingin. Saya menghargai keputusan Bapak, tapi dalam bisnis, keputusan memiliki akibat. Rashid hanya diam. Ia tidak menyangka perkataan itu akan menjadi ancaman. Beberapa hari kemudian, keadaan mulai berubah. Di sekitar pasar, bermunculan gerobak-gerobak gorengan baru. Bukan 1 atau 2. Hampir setiap sudut jalan terdapat penjual baru. Yang lebih aneh, beberapa gerobak menggunakan nama dan konsep yang hampir sama dengan milik Rashid. Harga mereka jauh lebih murah. Awalnya Rashid tidak terlalu khawatir, namun setelah seminggu, jumlah pembelinya turun drastis. Biasanya sebelum maghrib, semua gorengan habis. Kini menjelang malam masih banyak gorengan tersisa. Ningsih mulai cemas. Kalau begini terus, modal kita bisa habis. Rashid mengangguk. Aku juga khawatir. Surya, Rashid terdiam. Ia tidak memiliki bukti, tetapi hatinya mengatakan bahwa semua itu bukan kebetulan. Meski begitu, ia tidak mau membalas. Aku tidak mau menjelek-jelekan dagangan orang lain, katanya. Lalu kita harus bagaimana? Rashid berpikir sejenak. Kita tetap jualan, tapi sebagian gorengan kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ningsih terkejut. Dalam keadaan seperti ini? Justru karena keadaan seperti ini. Mulai hari itu Rashid menurunkan harga beberapa jenis gorengan. Menjelang malam, gorengan yang tersisa dibagikan gratis kepada buruh harian.
tukang becak, anak yatim, dan warga miskin di sekitar pasar. Awalnya orang-orang heran, Rashid kenapa dibagi-bagikan? Daripada terbuang, lebih baik dimakan orang. Kabar itu menyebar cepat, masyarakat mulai membicarakan Rashid. Dia sedang susah, tapi masih mau berbagi. Gorengannya memang enak. Kalau bisa beli dari dia, kenapa harus beli dari orang lain? Perlahan, pembeli mulai kembali. Bahkan jumlahnya semakin banyak. Orang-orang yang dulu hanya membeli 2 atau 3 gorengan kini membeli dalam jumlah lebih besar. Pak Rashid, bungkus 10. Pak, saya pesan untuk acara pengajian. Pak, besok tolong siapkan 200 buah. Rashid kembali sibuk. Ia tersenyum sambil melayani semua orang. Di sisi lain, Surya mendengar kabar itu dengan wajah tidak senang. Ia mengira tekanan bisnis akan membuat Rashid menyerah. Namun ternyata, Rashid justru mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan. Malam itu, setelah dagangannya habis, Rashid pulang dalam keadaan lelah tetapi hatinya terasa ringan. Ia makan malam bersama Ningsih, lalu tidur. Dan malam itu, anak bunian tersebut kembali muncul dalam mimpinya. Rashid berdiri di kampung indah yang pernah ia lihat sebelumnya. Anak itu berdiri di bawah pohon besar, tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum. Rashid mendekat. "Aku sudah mengerti," katanya. Anak itu tetap tersenyum. Rezeki bukan hanya uang. Untuk pertama kalinya Rashid benar-benar memahami pesan tersebut. Rezeki adalah kesehatan, keluarga, kesempatan, kepercayaan, dan kebaikan yang kembali kepada seseorang melalui jalan yang tidak pernah ia sangka. Anak itu kemudian mengangguk perlahan. Namun sebelum Rashid terbangun, terdengar suara lembut dari kejauhan. "Selama hatimu tidak berubah, rezekimu tidak akan pernah benar-benar berkurang." Rashid membuka mata. Cahaya pagi mulai masuk melalui celah jendela. Ia tersenyum kecil. Tetapi tanpa sepengetahuannya, ujian terbesar belum berakhir. Sebab Surya yang merasa dipermalukan oleh penolakan Rashid tidak akan berhenti hanya dengan perang dagang. Dan jauh di balik sungai Wening, sesuatu yang lebih tua dari sekadar dunia manusia mulai memperhatikan setiap langkah Rashid. Namun Rashid sendiri tidak pernah mengetahui apa yang sedang terjadi di balik sungai tersebut. Ia hanya menjalani hidup seperti biasa. Setelah persaingannya dengan Surya mereda, Rashid semakin berhati-hati dalam menggunakan rezeki yang diperolehnya. Ia tidak ingin kesalahan kecil membuat dirinya kembali lupa kepada masa lalu. Justru sejak kejadian itu, Rashid memiliki kebiasaan baru. Setiap malam Jumat setelah menyelesaikan semua pekerjaan, ia sengaja membuat 1 piring gorengan khusus. Isinya tidak pernah terlalu banyak. Biasanya 3 bakwan, 3 tahu isi, beberapa potong tempe goreng, dan pisang goreng yang masih hangat. Ia juga menyiapkan semangkuk kecil sambal buatannya. Setelah itu, piring tersebut diletakkan di sebuah meja kecil dekat jendela dapur. Pada malam pertama, Ningsih memperhatikan tingkah suaminya dengan heran. "Mas itu mau diberikan kepada siapa?" Rashid tidak langsung menjawab. Ia hanya merapikan letak piring tersebut. "Tidak kepada siapa-siapa." "Lalu kenapa diletakkan di situ?" Rashid tersenyum. "Anggap saja sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan." Ningsih masih terlihat bingung. "Memangnya Tuhan makan gorengan?" Rashid tertawa kecil. "Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin mengingat dari mana semua rezeki ini berasal. Kita dulu pernah tidak punya apa-apa. Sekarang kita punya lebih dari cukup. Jangan sampai kita lupa bersyukur." Ningsih akhirnya mengerti. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mempertanyakan kebiasaan suaminya. Kadang-kadang keesokan paginya piring tersebut masih berada di tempatnya. Gorengan sudah dingin tetapi tetap utuh. Rashid kemudian memberikannya kepada ayam atau memakannya bersama keluarga. Namun pada beberapa malam tertentu, kejadian aneh terjadi. Piring itu ditemukan kosong, tidak ada sisa gorengan, tidak ada sambal, bahkan remah-remah pun hampir tidak tersisa. Pada awalnya, Ningsih mengira kucing yang mengambilnya. "Pasti kucing," katanya. Rashid mengangguk. "Mungkin." Tetapi lama-kelamaan mereka sadar bahwa tidak mungkin kucing membawa seluruh isi piring tanpa menjatuhkan satupun remah.
Pernah suatu malam, Rashid sengaja menunggu sampai larut. Ia duduk di ruang tengah sambil membaca buku. Sementara dari dapur terdengar suara angin yang berembus melalui celah jendela. Sekitar tengah malam, terdengar suara seperti langkah kaki kecil. Krek, krek. Rashid berhenti membaca. Ia menoleh ke arah dapur. Suara itu terdengar lagi. Krek. Kali ini seperti seseorang sedang berjalan perlahan di atas lantai kayu. Rashid berdiri. Ia hendak menuju dapur, tetapi tiba-tiba suara tersebut berhenti. Tidak ada apa-apa. Ia melihat piring yang diletakkannya tadi. Masih ada. Rashid menghela napas dan kembali ke ruang tengah. Pagi harinya, piring itu kosong. Ia tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Ningsih. Bukan karena takut, melainkan karena ia merasa tidak perlu mempermasalahkannya. Baginya, siapapun yang mengambil makanan itu, selama tidak membawa keburukan kepada keluarganya, ia tidak akan mengusik. Mereka justru menganggap kebiasaan tersebut sebagai pengingat. Rashid sering berkata kepada Ningsih, mungkin ada yang mengambil, tapi yang penting, kita sudah belajar berbagi. Waktu terus berjalan. Beberapa bulan kemudian kehidupan mereka kembali mendapatkan kejutan. Suatu pagi, Ningsih merasa mual dan lemas. Ia sempat mengira hanya masuk angin. Namun setelah beberapa hari, tubuhnya semakin mudah lelah. Rashid akhirnya mengajaknya memeriksakan diri. Ketika hasil pemeriksaan keluar, Ningsih hanya bisa menangis sambil tersenyum. Mas, ada apa? Kita akan punya anak. Rashid terdiam. Untuk beberapa saat, ia tidak mampu berkata apa-apa. Matanya mulai berkaca-kaca. Benarkah? Ningsih mengangguk. Rashid langsung memeluk istrinya. Alhamdulillah. Ia menundukkan kepala, lalu mengusap wajahnya. Terima kasih Tuhan. Kehamilan itu membuat Rashid semakin berhati-hati. Ia tidak lagi mengambil pekerjaan terlalu berat. Ia juga semakin rajin menyisihkan uang untuk kebutuhan anak mereka. Setiap kali pulang berdagang, ia selalu bertanya kepada Ningsih, apakah istrinya sudah makan? Jangan terlalu capek, katanya. Ningsih tersenyum. Mas sekarang seperti orang lain. Kenapa? Dulu yang dipikirkan cuma dagangan, sekarang semua dipikirkan. Rashid tertawa. Mungkin karena sebentar lagi ada yang memanggilku ayah. Malam Jumat berikutnya, Rashid kembali menyiapkan satu piring gorengan. Kali ini ia membuatnya dengan perasaan yang berbeda. Ia meletakkan piring itu dekat jendela, lalu menatap bulan yang menggantung di langit. Semoga anak kami lahir sehat, ucapnya pelan. Malam itu, setelah tertidur, Rashid kembali bermimpi. Ia berada di kampung yang sama. Jalanan diterangi lampu-lampu kecil. Rumah-rumah tua berdiri dengan tenang. Pepohonan besar bergerak perlahan tertiup angin. Di tengah jalan, anak bunian itu sudah menunggunya. Rashid langsung tersenyum. Kamu datang lagi. Anak itu mengangguk. Sebentar lagi, keluargamu akan mendapatkan kebahagiaan baru. Rashid menatapnya. Kamu tahu tentang anakku? Aku tahu bahwa doa yang tulus tidak pernah hilang. Rashid terdiam. Anak itu kemudian berjalan mendekat. Jangan berhenti menjadi orang yang ringan tangan. Rashid mengangguk. Aku akan berusaha. Jangan menghitung kebaikan yang kamu lakukan. Maksudmu, jika kamu memberi sesuatu lalu menunggu balasan, itu bukan lagi berbagi dengan hati yang lapang. Rashid menunduk. Anak itu tersenyum. Berikan karena kamu pernah merasakan kekurangan, bukan karena kamu ingin mendapatkan lebih banyak. Rashid terdiam cukup lama. Aku mengerti. Dan jangan pernah merasa bahwa rezeki yang kamu miliki adalah milikmu sepenuhnya. Setelah mengucapkan kalimat itu, anak tersebut perlahan berjalan menjauh. Rashid terbangun sebelum sempat bertanya lebih banyak. Beberapa bulan kemudian, hari yang mereka tunggu akhirnya tiba. Ningsih melahirkan seorang bayi dengan selamat. Tangisan bayi memenuhi ruang persalinan. Rashid yang menunggu di luar langsung menangis ketika mendengar suara tersebut. Ketika akhirnya diperbolehkan masuk, ia melihat Ningsih tersenyum lemah sambil memeluk bayi mereka. Rashid mendekat. Ia menyentuh kepala kecil anaknya dengan tangan gemetar. Alhamdulillah,
Air matanya jatuh. Ia tidak pernah menyangka kehidupan yang dulu begitu sulit akhirnya membawa dirinya sampai pada kebahagiaan sebesar itu. Setelah keadaan Ningsih pulih, Rashid kembali berjualan. Anehnya, dagangannya justru semakin ramai. Berita tentang gorengannya menyebar hingga ke luar desa. Orang-orang dari kecamatan sebelah mulai datang. Ada yang membeli untuk dibawa pulang, ada yang memesan dalam jumlah banyak untuk acara keluarga. Gerobak sederhana milik Rashid akhirnya tidak lagi mampu menampung jumlah pembeli. Dengan tabungan yang telah dikumpulkannya, Rashid membuka sebuah warung gorengan kecil di dekat jalan utama. Warung itu tidak mewah, bangunannya sederhana, meja dan kursinya terbuat dari kayu, tetapi selalu bersih. Di dinding belakang, Rashid memasang sebuah foto ibunya. Ia ingin setiap orang yang datang ke warung tersebut mengetahui bahwa usaha itu berasal dari resep seorang ibu sederhana yang dahulu berjuang membesarkan anaknya. Ketika usaha semakin berkembang, Rashid tidak ingin bekerja sendirian. Ia mempekerjakan beberapa pemuda desa yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan. "Kalau kalian mau belajar, saya ajari," katanya. Salah seorang pemuda bertanya, "Kalau nanti sudah bisa, boleh buka usaha sendiri, Pak?" Rashid tersenyum. "Boleh, saya tidak takut kehilangan rezeki." "Kenapa?" "Karena rezeki bukan cuma satu pintu." Perkataan itu membuat para pemuda menghormatinya. Rashid tidak pernah melupakan malam ketika ia memberikan gorengan terakhir kepada seorang anak kelaparan di tepi Sungai Wening. Bagi orang lain, mungkin kejadian itu hanyalah peristiwa kecil. Tetapi bagi Rashid, malam tersebut menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Ia pernah berada dalam keadaan kekurangan, tetapi tetap memilih berbagi. Dan dari kebaikan kecil itu kehidupannya perlahan berubah. Namun Rashid sadar bahwa perubahan tersebut bukan alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena itu, setiap akhir pekan ia tetap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk warga yang membutuhkan. Ada yang diberi uang, ada yang diberi makanan, ada pula yang dibantu membayar biaya sekolah anaknya. Ia tidak pernah mencatat berapa banyak yang telah ia keluarkan. Ia hanya berkata, "Kalau tangan kanan memberi, jangan sampai hati sibuk menghitung kapan akan menerima." Dan setiap malam Jumat, kebiasaan itu tetap berlangsung. Satu piring gorengan selalu diletakkan di dekat jendela dapur. Kadang pagi harinya masih utuh, kadang tinggal piring kosong. Rashid dan Ningsih tidak pernah lagi mempermasalahkannya. Mereka tidak meminta kekayaan, tidak meminta dagangan semakin laris, tidak meminta keselamatan melalui kaum bunyan. Mereka hanya ingin mengingat bahwa setiap rezeki yang datang harus disyukuri. Suatu malam, ketika Rashid hendak meletakkan piring seperti biasa, ia melihat sesuatu di balik jendela. Sesosok anak kecil berdiri jauh di antara pepohonan. Rashid mengenalinya. Anak bunyan itu tersenyum. Rashid tidak membuka jendela. Ia hanya mengangkat tangan sebagai tanda salam. Anak tersebut kemudian berbalik dan berjalan menuju kegelapan. Rashid tersenyum. Kini ia tidak lagi bertanya siapa sebenarnya anak itu. Ia juga tidak ingin mencari tahu dari mana datangnya pertolongan yang pernah ia terima. Baginya, ada hal-hal yang cukup diterima sebagai pelajaran. Ia tahu bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada apa yang dapat dilihat mata manusia. Namun satu hal yang paling ia yakini adalah bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ketika seseorang mampu berbagi meskipun dirinya sedang kekurangan, kebaikan itu dapat kembali melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Dan bagi Rashid, satu piring gorengan di dekat jendela bukanlah persembahan untuk meminta kekayaan dari dunia lain. Itu adalah pengingat agar hatinya tidak pernah kembali menjadi miskin, meskipun suatu hari hartanya semakin banyak. Karena kekayaan yang sesungguhnya bukanlah berapa banyak uang yang dapat disimpan seseorang, melainkan berapa banyak kebaikan yang masih sanggup ia berikan ketika ia memiliki kesempatan. Tamat.